Halo gengs, kembali lagi di channel aku, Nox TV. Kali ini aku akan membawakan sebuah alur cerita film tentang invasi alien ke bumi. Tanpa banyak basa-basi lagi, hey, still in Nox TV. Tanpa disadari, selama ribuan tahun, alien sudah menggunakan manusia sebagai tahanan mereka. Alien yang melakukan kejahatan akan dikirim ke bumi dan akan dipenjarakan ke dalam otak manusia. Tujuannya, ketika manusia itu meninggal, alien jahat yang ada di dalam otaknya itu juga akan ikut mati. Mereka yang ditahan disebut Paro. Untuk menjaga keseimbangan antara alien dan manusia, para alien mengirimkan sebuah robot yang bernama Guard, beserta asistennya yang disebut dengan Thunder. Mereka ditugaskan untuk menjaga para alien jahat yang ditahan. Karena seiring berjalannya waktu, para tahanan tersebut pasti akan mengembangkan hasrat untuk melarikan diri. Inilah mengapa Guard dan Thunder mengemban peranan penting untuk mencegah Paro keluar dari tubuh manusia. Dan jika diperlukan, mereka akan menghabisi manusia itu sendiri agar Paro juga ikut mati. Contohnya pada suatu waktu, Guard dan Thunder pergi ke abad 14 untuk menghadapi Paro yang mencoba melarikan diri dari tubuh manusia, yang mana mereka harus dihadapi dengan pilihan yang sangat sulit karena mereka harus membunuh seorang ibu. Namun ibu tersebut memohon kepada Guard dan Thunder untuk menyelamatkan bayinya. Meskipun seharusnya Guard dan Thunder tidak ikut campur dalam urusan manusia, namun saat itu mereka terpaksa harus menyelamatkan bayi itu agar tidak menjadi korban orang-orang di sana. Sedikit fun fact nih gengs, kalau Thunder juga bisa berubah wujud menjadi Guard dengan kepribadian yang berbeda. Setelah selesai menjalankan misinya itu, Guard dan Thunder lalu membawa bayi tersebut ke abad 21 menggunakan sebuah portal. Setibanya di abad ke-21, Guard dan Thunder memasukkan Paro yang mereka tahan ke dalam sebuah tabung bersama Paro jahat lainnya. Singkat cerita, kita berpindah ke latar belakang pada masa lalu, yaitu tepatnya pada tahun 1931. Di sana kita diperkenalkan dengan seorang pengelana ahli bela diri yang bernama Murai. Pada saat itu, ia dengan kedua anak buahnya yang ternyata adalah siluman kucing, terlihat sedang menjalankan tugas untuk menangkap para pencuri. Mereka bekerja sama bertarung untuk mengalahkan para pencuri, yang mana berkat kekuatan dan kerjasama mereka pun berhasil mengalahkannya. Dan setelah menyelesaikan misi tersebut, akhirnya mereka pun mendapatkan bayaran yang semestinya. Namun kemudian Murai melihat sebuah selebaran untuk mencari pedang ilahi dengan bayaran yang sangat tinggi. Hal itu tentunya membuat Murai sangat tertarik dan dia pun memutuskan untuk mencari pedang tersebut. Dari seorang tahanan yang merupakan seorang dokter, Murai mendapatkan informasi kalau pedang tersebut pertama kali ditemukan di sebuah sungai. Para nelayan terkesima dengan sinar biru yang ada di ujung pedang tersebut sehingga mereka berpikir kalau pedang tersebut merupakan permata yang sangat mahal. Namun ketika seorang tukang besi mencoba memisahkan permata dari pedang itu tiba-tiba terpental dan mengenai seorang lelaki yang ada di dekatnya. Namun anehnya, meskipun tertusuk oleh pedang, lelaki tersebut tidak mati dan malahan dia menjadi kuat. Dan keesokan harinya, perjalanan mencari pedang ilahi pun dimulai. Murai dan kedua anak buahnya mendatangi seorang hakim yang dipercayai sebagai pemegang terakhir pedang ilahi. Meskipun Murai sangat percaya diri dalam mengalahkan si mantan hakim, namun kenyataannya dia malah gagal. Pada saat itu si mantan hakim juga ditemui oleh seorang laki-laki misterius yang tidak diketahui identitasnya. Lelaki ini menggunakan pakaian modern yang menandakan kalau dia datang dari masa depan. Namun ternyata lelaki misterius tersebut dikuasai oleh Paro yang juga menginginkan pedang ilahi. Lelaki itu juga menghabisi si mantan hakim lalu mengejar dokter yang membawa kabur pedang ilahi. Di sana Murai pun berlari lalu mengejar keduanya hingga terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Mengetahui kalau Murai bukanlah orang biasa, pria misterius yang dirasuki oleh Paro itu pun menghadangnya dan mereka pun terlibat dalam pertarungan yang sengit, yang mana Murai berakhir dengan dihajar habis-habisan oleh si Paro yang merasuki pria misterius ini.
Pada malam harinya, kedua anak buah Murai menemukan Murai yang sedang pingsan dan tersangkut di sebuah tembok. Begitu Murai sadar, mereka melihat sebuah kapal luar angkasa yang tersandar di sebuah sungai. Di dekat kapal itu, mereka juga melihat seorang wanita berbaju merah yang mana dia langsung kabur ketika melihat mereka bertiga. Kembali ke abad 21, kita diperlihatkan seorang bayi yang pernah diselamatkan oleh Guard yang kini tumbuh menjadi semakin besar dan sedang bersekolah, yang mana ia bernama Yiyan. Yiyan sepertinya mulai menyadari identitas Guard yang ia panggil sebagai ayah. Keanehan yang terdapat pada Guard dan Thunder membuat Yiyan menyadari kalau mereka bukanlah manusia normal. Pada suatu hari, Yiyan dengan sengaja meninggalkan ponselnya di dalam mobil Guard agar dia bisa mendengarkan percakapan Guard dan Thunder. Dari percakapan tersebut, Yiyan mengetahui bahwa besok kiriman 107 paro akan tiba di bumi. Pada malam harinya, saat Guard pergi bertugas, Yiyan ngendap-ngendap menemui Thunder. Di sana, Yiyan menanyakan banyak hal, mulai planet asal Thunder dan hingga tugas pengiriman yang mereka bicarakan sebelumnya. Selain itu, Thunder juga mengungkapkan bahwa Yiyan sebenarnya berasal dari masa lalu, tepatnya 644 tahun yang lalu. Keesokan harinya, Yiyan langsung berangkat ke tempat pengiriman paro, yaitu di sebuah rumah sakit. Dan di sana, Yiyan tidak sengaja menabrak seorang detektif. Tak lama kemudian, semua orang di rumah sakit terkejut melihat sebuah gumpalan awan yang perlahan mendekati mereka. Bersamaan dengan hal itu, Guard dan Thunder tiba di rumah sakit yang sama untuk menyelesaikan tugas mereka. Dari gumpalan awan, batu kristal yang berwarna hitam muncul masuk ke rumah sakit. Kemudian berubah bentuk menjadi kristal emas yang sangatlah besar. Dari dalam kristal tersebut keluarlah 107 paro dan masuk ke dalam otak manusia yang berada di rumah sakit itu. Yiyan yang merekam kejadian tersebut tentu saja sangat terkejut dan berusaha untuk melarikan diri. Setelah semua paro mendapatkan inangnya, kristal tersebut pun berubah menjadi bentuk semulanya. Guard yang melihat Yiyan berada di sana sebenarnya merasa heran, namun ia harus bergegas untuk mengambil kristal berwarna hitam itu. Kembali ke latar belakang masa lalu, kita diperkenalkan dengan dua orang penyihir yang bernama Shoul dan Won yang mendatangi kuil bertopeng yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Jang. Shoul dan Won menawarkan beberapa benda sihir kepada Jang, tetapi ternyata Jang tidak tertarik dengan semua benda itu karena semata yang diinginkannya hanyalah pedang ilahi. Pada saat yang sama, Murai dan kedua anak buahnya melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari pedang ilahi. Mereka menghentikan rombongan pengantin agar bisa menyusup dan menyamar ke dalam istana. Murai menyamar sebagai seorang pengantin pria yang akan dinikahkan dengan seorang wanita di sana. Saat pertama kali bertemu dengan pengantin wanitanya, Murai terkejut karena wanita itu sangatlah cantik. Namun yang unik, ternyata wanita itu memiliki sebuah pistol yang berarti dia datang dari masa depan. Sebelum mereka berbicara lebih lanjut, wanita itu menyuruh Murai untuk minum terlebih dahulu. Namun entah mengapa setelah minum, Murai tiba-tiba merasa pusing. Ternyata wanita itu telah menaruh racun di dalam minuman tersebut dan pengantin wanita itu juga adalah seorang pengantin palsu yang telah menyamar. Gadis itu kemudian bersiap-siap dan pergi meninggalkan Murai. Tidak disangka gadis itu ternyata memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik, sehingga dengan mudah dia mampu mengalahkan para prajurit bertopeng yang ada di sana. Penyihir Shoul dan Won yang juga menginginkan pedang ilahi melihat kemampuan wanita itu dan juga pistolnya. Saat wanita itu berhasil mendapatkan pedang ilahi dan kedua penyihir pun menggunakan alat-alat mereka untuk merebut kembali pedang ilahi. Namun semua itu tidak semudah yang mereka bayangkan karena wanita itu berhasil mengalahkan mereka. Sayangnya saat wanita itu hendak pergi, Jang berhasil menghentikannya dan merebut pedang ilahi dari tangannya, yang mana artinya pemegang terakhir pedang ilahi saat ini adalah Jang. Shin kemudian beralih memperlihatkan seorang detektif ini yang berada di kantor polisi. Ia adalah salah satu dari mereka yang mana otaknya dijadikan penjara oleh Paro. Namun ada sesuatu yang berbeda dari Paro yang berada di dalam otaknya. Paro itu mulai perlahan-lahan bisa mendominasi tubuh yang dimiliki oleh detektif ini. Hal itu diketahui oleh Guard dan Thunder sehingga mereka pun bergegas untuk menangkapnya. Selain mendapatkan masalah dari detektif Moon, mereka juga mendapatkan kabar sebuah kapal yang baru saja tiba di bumi, yang mana kapal tersebut adalah milik Paro. Karena saat itu Yan memaksa ingin ikut, dengan terpaksa Guard pun membawanya.
Pada saat itu sebuah alien langsung turun dari kapal dan langsung mengejar Detektif Moon karena ingin menjemput Paro yang ada di dalam otaknya. Tak lama kemudian Guard pun datang dan langsung berhadapan dengan alien tersebut. Yang mana ketika pertarungan itu terjadi, Detektif Moon segera melarikan diri. Tapi kapal milik Paro berhasil menemukannya dan terus mengejar Detektif Moon. Sementara Guard dan Thunder juga menyerang kapal tersebut. Hingga akhirnya Detektif Moon mengalami kecelakaan yang membuat dirinya sekarat. Sebuah Paro keluar sambil membawa pedang ilahi, namun dirinya malah diserang hingga pedang tersebut terpental dan tertancap di dada Detektif Moon. Berkat hal itu, Paro yang ada di dalam diri Detektif Moon akhirnya kembali hidup. Guard yang melihat hal tersebut langsung mencoba menghentikannya, namun energinya malah terkuras habis. Thunder kemudian mendekati tubuh Guard dan memulai pengisian ulang. Sementara itu, berkat bantuan pedang ilahi, Paro yang ada di dalam tubuh Detektif Moon akhirnya bisa bebas, sehingga membuat tubuh Detektif Moon kembali sekarat. Paro tersebut ternyata bukanlah Paro biasa, hingga dia mendapat sebutan sebagai controller. Setelah itu, controller tersebut masuk ke dalam kapal dan berniat akan melepaskan Harva. Harva adalah atmosfer yang dibawa dari planet mereka. Jadi para alien jahat ingin melepaskan Harva di bumi agar bisa mengubah bumi menjadi tempat tinggal mereka. Karena jika para manusia mencium atmosfer Harva, maka mereka akan langsung meninggal dunia. Naasnya, meskipun Guard sudah berusaha sekuat tenaga, namun beberapa Harpa berhasil keluar dari kapal milik alien. Guard masih berusaha sekuat tenaga untuk menahan sisa Harpa yang ada, sementara Thunder diminta untuk menyelamatkan Yian. Di saat itulah controller kembali merasa terdesak sehingga dia pun kembali masuk ke dalam tubuh Detektif Moon. Beberapa Harpa terus meledak dan tempat itu pun mulai ditutupi dengan gas yang berwarna merah. Karena situasinya menjadi sangat berbahaya, Thunder pun membawa Yian masuk ke dalam mobil dan segera pergi dari tempat tersebut. Di sini kita diperlihatkan bahwa orang yang menyamar menjadi pengantin wanita adalah Yian, yang mana pada timeline masa lalu Yian ditangkap oleh Zhang dan dimasukkan ke dalam penjara yang tidak terlihat. Saat itu Zhang mengatakan bahwa ia bersama Yian datang dari masa depan, yaitu 10 tahun yang lalu, dan mereka sama-sama mengincar pedang ilahi. Dalam pembicaraan Zhang dengan si pria misterius, 10 tahun yang lalu mereka memang tiba di sana dengan controller atau Paro yang pada saat itu berada di dalam tubuh Detektif Moon. Namun anehnya, sampai saat ini mereka masih belum menemukan keberadaan controller. Entah dia sudah mati atau bahkan berpindah ke tubuh yang lain. Di sisi lain, Murai dan kedua anak buahnya kembali menyamar menjadi prajurit bertopeng untuk masuk ke dalam kuil. Hal ini mereka lakukan dengan harapan bisa mengambil pedang ilahi yang sekarang berada di tangannya Zhang. Secara tidak terduga di dalam kuil, Murai bertemu dengan Yian. Saat itu Murai diperintahkan untuk mengantarkan makanan kepada Yian. Mereka kemudian berbincang-bincang dan Murai mengatakan kalau dia sepertinya pernah bertemu dengan Yian. Murai pun bertanya dari mana Yian berasal. Lalu Yian menjawab kalau dia datang dari masa depan. Mendengar hal itu, Murai pun mengembalikan pistol milik Yian yang ia temukan sebelumnya. Namun sayangnya setelah Murai pergi, Yian merasa sakit karena makanan yang ia konsumsi ternyata telah diracuni oleh Zhang. Ketika ada kesempatan, Murai masuk ke dalam ruangan untuk mencuri pedang ilahi. Namun di dalam ruangan itu, dia melihat kedua penyihir yang sedang mengalami keracunan karena memakan makanan yang telah disajikan. Namun ternyata kedua penyihir ini memiliki penawar untuk racun tersebut. Satu untuk mereka berdua, sedangkan satunya lagi diambil Murai untuk diberikan kepada Yian. Murai pun nekat menantang bahaya untuk memberikan obat penawar kepada Yian. Berkat tindakan heroiknya tersebut, Yian pun berhasil diselamatkan. Namun Murai ketahuan dan langsung dihabisi oleh Zhang. Baik Murai maupun Yian sama-sama dimasukkan ke dalam peti mati. Peti mati Murai dibuang ke sungai, sementara peti mati Yian akan diubur. Dan hal tersebutlah bagaimana cerita Yian, Murai, dan pria misterius terjebak pada masa lalu bersama-sama. Jadi saat terjadi kekacauan di masa depan, Zhang, Detektif Moon, dan si pria misterius bergabung untuk melepaskan Harpa di muka bumi.
bumi. Karena hal itu, Gord dan Thunder pun harus mempertaruhkan segalanya untuk mengalahkan mereka. Ian yang ada di sana membantu Gord untuk mengambil pedang ilahi, lalu mereka pergi dan kabur bersama-sama. Tapi ketiga alien ini berpegangan kepada mobil yang berisikan Gord dan Ian. Karena mereka tidak mau kekacauan terjadi di masa depan, maka mereka pun berteleportasi ke masa lalu melalui sebuah portal. Setelah berhasil kembali ke masa lalu, Ian terpisah dengan Thunder dan Gord. Sementara controller juga terpisah dari Jang dan pria misterius. Ian yang terjatuh ke sungai diselamatkan oleh seorang anak laki-laki yang tak lain adalah Murray. Dan inilah alasan mengapa Murray sering mengatakan kalau dia familiar ketika melihat Ian. Berkat ingatan tersebut, Murray dan Ian berhasil hidup kembali dan terbebas dari peti mati mereka. Ian yang berada di kuil berusaha mengambil pedang ilahi dan berhadapan dengan pria misterius dan Jang. Di sana, Ian dibantu oleh kedua penyihir yang ternyata memiliki dendam pribadi kepada Jang. Beruntung saat Ian berada dalam situasi terdesak, Murray datang ke sana dan segera membantunya. Murray kemudian mengeluarkan pedang andalannya untuk menghadapi Paro. Sementara itu, para penyihir juga menggunakan cermin ajaib yang dapat membesarkan apapun. Sehingga cermin ajaib itu pun mereka gunakan untuk memperbesar peluru. Setelah berhasil mendapatkan pedang ilahi yang ia cari, Ian pun bergegas pergi menyeberang ke sungai. Namun Paro mengikutinya, sehingga Ian pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berenang. Di waktu yang sama, Murray berhasil mengalahkan satu Paro yang berada di dalam tubuh pria misterius. Namun setelah ia berhasil mengalahkan makhluk tersebut, pria misterius berkata kalau di dalam tubuh Murray ada sesuatu yang tidak terduga. Dahulu, controller yang sekarang ternyata masuk ke dalam tubuh Murray, yang berarti di dalam tubuh Murray pada saat ini terdapat Paro yang sangat kuat. Dan film pun selesai. Ending yang menggantung ini menandakan kalau film ini akan mendapatkan sequel selanjutnya. Masih banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi yang akan kita ketahui pada sequel selanjutnya.